Assalamualaikum. Hai anu nanggro. Salah satu daya tertua di Asia Tenggara didirikan oleh seorang ulama asal Baghdad, Fairuz al-Baghdadi, pada masa Kesultanan Iskandar Muda tahun 1625 Masehi. Dayah Tungku Syek Tanoh Abe di Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, merupakan salah satu pesantren tertua di Asia Tenggara yang saat ini ulama asal negeri 1001 Malam ini hijriah ke Aceh dan menyebarkan agama Islam bersama 7 saudaranya. Semula Dayah Tungku Syek Tanoh Abe didirikan hanya berupa surau kecil di Data Sigepoh, sekitar 4 km dari lokasi Dayah Tungku Syek Tanoh Abe yang saat ini. Selain digunakan sebagai tempat menyebarkan ilmu agama, juga dijadikan sebagai tempat eksekusi hukuman cambuk bagi masyarakat yang melanggar ketentuan syariat Islam pada masa itu. Seiring berjalannya waktu, dayah yang semula berada di Data Sigepoh ini akhirnya dipindahkan ke kawasan perkampungan warga. Dayah yang telah mampu mencetak berbagai santri yang tersebar di berbagai pelosok ini pernah dipimpin oleh sejumlah ulama lain setelah pendirinya kembali ke negaranya saat memasuki usia tua. Namun dayah ini mencapai puncak kejayaannya pada masa pimpinan Syekh Abdul Wahab yang lebih dikenal dengan Tungku Syek Tanoh Abe, sehingga dayah tersebut lebih dikenal dengan sebutan Dayah Tungku Syek di Tanoh Abe. Selain sebagai tempat pembentukan karakter ulama semasa kepimpinan Tungku Syek Tanoh Abe, dayah ini juga dijadikan tempat berkumpulnya ulama Aceh seperti Tungku Syek di Tiro dan beberapa ulama lainnya untuk bermusyawarah dan mengatur strategi melawan kolonial Belanda, terangnya. Setelah meninggal Tungku Syek Tanoh Abe pada tahun 1894, dayah yang berjarak sekitar 42 km ke arah timur kota Banda Aceh atau sekitar 7 km ke pedalaman sebelah utara ibu kota Kecamatan Selimum dikelola secara turun-temurun. Dari Syekh Abdul Wahab kemudian diteruskan kepada Syekh Muhammad Said. Dari Muhammad Said, pesantren ini diurus oleh Syekh Muhammad Hussein, kemudian Tungku Muhammad Ali, hingga kemudian jatuh kepada Tungku Muhammad Dahlan atau yang lebih dikenal dengan Abu Dahlan Tanoh Abe. Semasa kepemimpinan Abu Dahlan, yakni pada tahun 1984 hingga 2007, dayah ini kembali mencapai puncak kejayaan. Ribuan santri dari berbagai pelosok menuntut ilmu di dayah tersebut. Tak sedikit di antara santri dari dayah Tungku Syek Tanoh Abe yang telah mendirikan pondok pesantren sebagai wadah memanfaatkan ilmu yang didapatnya. Setelah Abu Dahlan meninggal dunia pada tahun 2007, dayah ini dikelola oleh istrinya atau santri, sehingga kalangan masyarakat di sana kerap memanggilnya Ummi. Dalam mengelola dayah, Ummi dibantu oleh menantunya Tungku Ridwan Tanoh Abe. Tungku Haji Muhammad Dahlan Al-Fairuzi Al-Baghdadi yang mendirikan dayah Tanoh Abe pada tahun 1627 Masehi. Dia merupakan ulama generasi ke-9 dari keturunan langsung Syekh Fairuz. Syekh Fairuz sendiri adalah seorang ulama Sunni yang memiliki asal-usul dari Baghdad dan menjadi pengembang Islam di Aceh melalui tarekat Syatariyah yang diajarkannya. Dalam konteks perkembangan tarekat Syatariyah di Aceh secara keseluruhan, alur silsilah yang dikembangkan keturunan Syekh Fairuz ini tergolong unik karena tidak melalui Syekh Abdul Rauf Ali Al-Jawi yang dianggap sebagai khalifah utama tarekat Syatariyah di Aceh khususnya dan di dunia Melayu Indonesia umumnya.
Dalam naskah Syatariyah karangan Tunku Muhammad Ali yang merupakan orang tua dari Abu Dahlan disebutkan bahwa Abu Dahlan mengambil main tarikat Syatariyah dari Syekh Abdul Wahab dan kemudian secara berurutan mengambil main dari Syekh Muhammad As'ad Tahir, dari Syekh Muhammad Said Tahir, dari Syekh Mansur Badiri, dari Syekh Mula Ibrahim Al-Qurani, dari Syekh Ahmad Al-Kushasi, dan seterusnya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umumnya sebelum sampai kepada Syekh Mula Ibrahim Al-Qurani dan Syekh Ahmad Al-Kushasi, nama Abdul Rauf Ali Al-Jawi selalu disebut dalam hampir semua silsilah tarikat Syatariyah yang dijumpai di dunia Melayu atau Indonesia. Kini Abu Tanoabe telah tiada, namun masih tergiang pesan yang diucapkannya pada Agustus 2005 lalu. Kasanah naskah yang telah lama dipeliharanya, secokjanya dijaga bersama. Dulu ia memang cenderung protektif terhadap naskah-naskah tersebut, sehingga tidak sembarang orang bisa mendapatkan informasi berkaitan naskah-naskah yang menjadi koleksi dayahnya. Ini semata karena amanat dari kebanyakan sanak famili yang menghibahkan naskah-naskah tersebut yang tidak menginginkan terlalu banyak pihak mengganggu pusakanya. Selain itu, karena pengalaman pahit adanya tangan-tangan jahil yang tidak bertanggung jawab ketika diberikan kesempatan untuk mengakses naskah-naskah. Namun setelah ia melihat kenyataan musnahnya sebagian kasanah budaya Aceh di tempat lain akibat gempa dan tsunami, dan menyadari betapa rentangnya kertas yang digunakan sebagai alas naskah itu, ia pun sadar bahwa berbagai upaya pemeliharaan naskah-naskah warisan leluhur tersebut harus dilakukan bersama-sama. Abu Dahlan sempat memperlihatkan koleksi naskahnya kepada mereka yang berkunjung ke dayahnya, bahkan koleksi naskah yang tersimpan di kamar pribadi sekalipun. Pertanyaannya adalah, seberapa besarnya cinta sobat terhadap sejarah Aceh tempo dulu? Mohon dijawab, ditulis di kolom komentar, dan jangan lupa sobat klik and subscribe agar sobat tidak ketinggalan video lainnya. Sekian dan terima kasih.